Halo, jumpa lagi bersama dengan Mama Yaya. Pada kali ini Mama Yaya akan memberikan contoh cara menggunakan jarik dengan teknik simpul jangkar. Langsung aja. Ini adalah jarik yang panjangnya kira-kira 2,4 meter. Nah, cara penggunaannya adalah pakai seperti ini. Bisa posisikan salah satu kain, bisa di bahu kanan atau di bahu kiri, disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Kemudian ini kita sisir supaya kain tidak ada yang terlilit atau terbalik-balik. Nah, seperti ini juga. Perhatikan seperti ini. Kain yang ada di bahu kita ini kira-kira panjangnya selutut kita, atau bisa agak naikkan lagi jika memang jariknya terlalu pendek. Kemudian kain yang berada di bawah ketiak kita, nah, seperti ini, kita sampirkan di atas tangan kiri kita seperti ini. Kemudian tangan kiri kita pegang kain yang ada di yang melewati bahu. Kita pegang seperti ini. Nih, kita pegang seperti ini posisinya. Oke, pastikan tidak ada yang terlilit atau yang terbalik ya. Lihat. Ini seperti ini. Nah, kemudian tangan kiri kita nih pegang sini. Nah, tangan kanan ambil yang dari ketiak. Jadi nanti posisinya adalah cross seperti ini, menyilang. Nah, tangan kiri kita ini tidak perlu bergerak. Jadi biarkan tangan kiri kita memegang si kain yang melewati bahu. Nah, kemudian masukkan. Jadi pertama silangkan, masukkan, melewati, perhatikan ya, melewati atas. Nah, seperti ini. Kemudian tangan kita ambil lagi dari bawah, baru lepaskan dan ambil. Ini yang dinamakan dengan simpul jangkar. Lihat, kita bisa naikkan dan bisa turunkan. Untuk mengencangkannya, jadi supaya ini tidak melorot, kita bisa tarik yang ini seperti ini. Ini otomatis dia akan mengencang. Mau mengendurkannya, tinggal buka seperti ini. Nanti dia akan jauh lebih kendor. Oke. Nah, sebelum kita pakai, ini kita pastikan kalau bagian yang bahu ini tidak terlilit, dan kita pastikan juga yang bagian paling luar ini kalau kita tarik seperti ini, nah dia akan mengencang. Kemudian coba kita tarik lagi yang bagian dalam. Nah, bagian sini dia juga lebih kencang. Kita pastikan satu persatu kalau kain benar-benar tidak ada yang terlilit ya. Nah, jika sudah, kita kendorkan sedikit. Kemudian ini simpul kita letakkan di atas, kira-kira sejajar dengan ketiak kita atau di atas ketiak kita. Dia tidak perlu di atas sampai sini, dan juga jangan terlalu rendah. Jadi dia agak tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian kita berikan ruang untuk anak masuk ke dalam gendongan. Kira-kira sepinggang kita. Pinggang atau ya sepinggang saja, sepinggang kita kalau untuk bayi newborn. Kira-kira bayi newborn sampai bayi sekitar 1 tahun, kita berikan ruang sekitar sepinggang kita sudah cukup. Tapi kalau untuk menggendong toddler, kita bisa agak besarkan sedikit lagi, tapi tidak perlu sampai ke bawah pinggul.
ya. Karena saya akan menggunakan demo doll newborn, jadi ini akan saya kencangkan sedikit seperti ini, ya. Pastikan ruang cukup untuk bayi masuk. Cara memposisikannya, letakkan bayi di bahu yang tidak ada simpulnya. Ini kalau bayi beneran harus dipegangin bener-bener ya, seperti ini. Nah, kemudian kita ambil kaki anak satu persatu, masukkan gini, dan ini kita genggam ya. Kemudian anak dudukkan terlebih dahulu. Posisi tangan berada di samping mukanya, di samping pipinya kanan kiri seperti ini, dan kita pegangi belakangnya. Kenapa kita dudukkan dulu? Supaya posisi M shape-nya sudah tercapai. Jadi kita bikin seat-nya dulu nih, kita bikin dudukannya. Jadi si kaki anak sudah membentuk posisi M shape duluan. Nah, kita tuh naroknya tuh di bawah lipatan lutut si anak. Seperti ini. Seperti ini, ya. Seperti ini. Nah, ini juga bisa memudahkan kita saat kita jadi kita nggak perlu bikin seat lagi, karena ini sudah tercapai posisi M shape-nya ya. Gini. Kemudian baru kita cari yang bagian paling atasnya, atau kita sebut dengan top rail. Gini, ini top railnya nih. Kita cari dari samping. Nah, kita angkat. Cuma top railnya aja, yang bagian bawahnya dibiarkan aja terlebih dahulu. Top railnya yang kita angkat. Nah, ini kira-kira sampai leher anak. Kalau untuk bayi newborn wajib ya, sampai menutupi belakang leher anak. Ini aku pastikan dia M shape lagi. Nih, ini juga supaya kita bikinnya tuh nggak miring gitu, dudukan anaknya nggak miring. Terus kalau kita mau posisinya lebih deep seat, ini yang bagian bawahnya sisanya kita bisa tarik ke dalam. Gini. Nah, terus yang bagian atas nih masih kendor. Ini nggak boleh kendor. Nah, cara mengencangkannya, ini kita bawa ke belakang. Nih, kita bawa ke belakang. Nih, kita tarik bagian yang atasnya nih, yang top rail ini kita tarik, ya. Nah, terus kita cari deh. Tadi kan kita udah atur ya, mana yang bagian dalam, mana yang bagian luar. Ini jangan sampai terbalik ngecenginnya. Terus ini kita tarik. Tuh, yang bagian dalam tadi kita tarik. Terus satu persatu kita kencangin. Satu persatu. Nah, sudah jauh lebih erat, sudah jauh lebih ketat. Ini terus yang bagian bahu ini supaya nggak sakit ya, bagian bahu kita nih supaya nggak mudah sakit, ini bisa kita lebarkan. Tada! Kalau masih berasa kayak agak kurang kencang, kita bisa kencangin lagi. Gini, terus kencangin lagi. Ya. Terus kalau rasanya kok kayaknya masih melorot ya, masih melorot, yang tali satunya nih kita tarik kencangin gini. Ha, nah ini dia udah nggak bakalan melorot. Terus kalau untuk newborn katanya bisa seperti ini. Untuk untuk menopang lehernya silakan, tapi jangan terlalu besar. Kalau bisa sih kayak pakai sapu tangan kecil gitu, baru dilipat gitu. Pakai sapu tangan yang kecil, jangan terlalu besar seperti ini, nanti menekan leher terlalu kuat gitu. Oke. Nah, dikencengin lagi boleh. Siap. Oke, good. Oke. Sudah, kan? Yang bagian bawah juga sudah nyaman, erat. Seperti ini.
Terus gimana cara ngeluarinnya? Nah, kalau tadi kita ini udah kencangin banget, nah kita kendorin dulu. Ini kita kendorin, ya. Udah kita kendorin. Jadi kita bisa gampang nuruninnya kayak gini, ya. Terus buka, pegang ketiak anak, ya. Pegang ketiaknya, angkat pelan, taruh di atas bahu kita, terus turunin kainnya. Nah, seperti ini. Sudah selesai cara simpel jangkar. Udah kan? Selamat mencoba.